Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuliana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi PAUD yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Mumun Mulyati, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara ibu dan ayah dengan anak seringkali tidak berjalan selaras. Padahal, ketidakselarasan komunikasi ini selanjutnya dapat berdampak pada perilaku anak di masyarakat. Anak bisa mencari pelarian yang salah di luar rumah, karena anak merasa ibu dan ayah tidak dapat mengerti permasalahan yang dihadapinya. Tentunya bukan anak yang menyesuaikan, melainkan itu ibu ayahlah yang seharusnya memahami anak tersebut. Mengapa diperlukan komunikasi dengan anak sejak usia dini? Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik. Mereka berpikir nyata dan lebih percaya dengan apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Pentingnya komunikasi bagi anak usia dini. Yang pertama, mampu mengembangkan kecerdasan anak. Yang kedua, mampu belajar tentang pengetahuan sekitarnya. Yang ketiga, mampu membangun kecerdasan sosial emosional. Yang keempat, mampu menjalin hubungan kekeluargaan, mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri anak. Yang kelima, mampu meningkatkan kecerdasan berpikir anak untuk membedakan benar dan salah. Yang keenam, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan luar. Yang ketujuh, mengenalkan pada Tuhan Maha Pencipta. Dan yang kedelapan, sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Karakteristik anak usia dini dalam berkomunikasi. Yang pertama, anak berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan isyarat tubuhnya. Yang kedua, kemampuan bahasa anak terus didorong untuk membantu anak dalam mengungkapkan kegiatan dan menjalin hubungan dengan orang lain. 5 hambatan komunikasi pada anak usia dini. Yang pertama, perilaku khas. Setiap anak memiliki perilaku khas yang berbeda-beda. Perilaku khas ini sebagian besar menghambat jalannya komunikasi antara anak itu sendiri dengan orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, emosi. Emosi terbesar ada di dalam kehidupan anak usia sekolah, karena anak belum dapat mengontrol emosinya dengan baik. Yang ketiga, gangguan dalam sensoris. Gangguan dalam sensoris anak sering ditemui di kehidupan masyarakat. Sensoris pada anak meliputi sensoris perabaan, pendengaran, penciuman, penglihatan, pengecapan, gerak arah sendi, dan keseimbangan. Yang keempat, pola bermain. Seorang anak yang salah pola bermainnya akan sulit beradaptasi dengan mainan lainnya, bahkan tidak mau berinteraksi dengan teman bermainnya. Kesalahan dalam pola bermain anak akan menghambat komunikasi. Yang kelima, gangguan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat komunikasi menjadi terhambat dan akhirnya menimbulkan permasalahan seperti kesalahpahaman dalam memahami komunikasi anak usia dini. Tips komunikasi dengan anak usia dini untuk membuat anak usia dini merasa nyaman saat berkomunikasi dengan ibu dan ayahnya.
Upayakanlah menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan apa yang diceritakan Ananda dan pancing untuk lebih banyak bercerita. Yang kedua, saat Ananda sedang menceritakan sesuatu, fokuskan perhatian pada ceritanya. Yang ketiga, ulangi cerita Ananda untuk menyamakan pengertian. Yang keempat, bantu Ananda mengungkapkan perasaannya dengan bertanya. Yang kelima, bimbing Ananda untuk memutuskan sesuatu yang tepat. Yang keenam, emosi Ananda yang masih belum stabil membuat ia mudah marah. Tunggu sampai ia tenang, baru dekati dan tanyakan apa yang mengesalkan hatinya. Dan yang ketujuh, saat berkomunikasi dengan anak, ibu dan ayah tak perlu malu. Misalnya harus berperan seperti badut. Ibu dan ayah bisa berkomunikasi atau memberikan contoh seperti itu. Nah, teman-teman, jadi pada intinya sangatlah penting untuk kita yang sudah dewasa pun ya, jangankan anak-anak, kita yang sudah dewasa pun yang lebih mengerti, yang sudah lebih tahu, itu sangat penting dalam berkomunikasi. Karena ditakutkan ada kesalahpahaman. Sekecil apapun komunikasi atau informasi harus tetap dirundingkan dan dikomunikasikan dengan baik dan benar. Dan kita juga bisa saling bertukar pendapat. Itulah gunanya berkomunikasi supaya kita tetap bisa berbuat baik dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi untuk teman-teman semua, teruslah untuk saling berkomunikasi dengan sekelilingnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.